Berarti bapak saya yang saya anggap bapak itu tadi, kiai kelompok itu ya masih menganggap saya anak. Buktinya saya masih diberikan daging sampai sekarang. Untuk 2 kali ini saya tetap diberikan daging. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber, dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukadimah saya jadi mengingatkan saya dengan saudara Jokam, atau ketika saya dulu di Jokam itu mukadimah atau opening yang saya hafal itu hanya cuman itu saja, hadana li hada itu saja. jadi teringat gitu. Di video kali ini saya ingin bercerita bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Ya, biasanya kaum muslimin itu kan selalu menyembelih hewan kurban. Dan tidak lupa Jokam pun juga menyembelih di hari ini. Kalau di Muhammadiyah itu kebanyakan kan kemarin kan. Terus kalau di hari ini ya Nahdliyin, Salafi, Jokam pun juga hari ini tanggal 29 ya. Nah, saya ingin bercerita bahwa waktu itu berjalan sangat cepat ya. Ini kalau tidak salah adalah korban ketiga atau Idul Adha ketiga setelah saya hijrah dari Jokam. Nah, dulu waktu awal-awal hijrah ya, itu ya saya sedikit bersih tegang lah. Bahasanya ya bapak kiai kelompok saya itu menyebarkan isu-isu negatif kepada para pengurus yang ada di desa saya. Maksudnya pengurus itu ya RT, RW, terus juga pemerintahan desa lah, dan juga tokoh-tokoh Nahdliyin, yang intinya saya itu sekarang ikut aliran keras. Padahal ya mereka pun tidak berkaca bahwa dirinya itu seperti apa kan gitu. Akan tetapi saya tetap santai, menyikapinya dengan santai. Ya mungkin karena saya dibilang keras itu karena saya setelah hijrah itu ngaji di komunitas Salafi. Jadi mungkin saya divonis aliran keras gitu ya. Yes, santai saja lah, biasa saja. Akan tetapi para tokoh-tokoh tersebut bertabayun dengan saya. Bapak RT, Bapak RW, dan juga para pamong desa, terus juga tokoh-tokoh Nahdliyin, semuanya bertabayun kepada saya. Dan saya menjelaskan semuanya dengan santai. Mereka pun juga menerima dengan baik kok. Hijrah saya itu ya diterima dengan baik oleh lingkungan sekitar. Dan bahkan kiai-kiai Nahdliyin itu juga menerima saya dengan sangat baik. Jadi ketika saya hijrah itu saya memang larinya ke Salafi. Akan tetapi 2 tahun kemudian saya mulai mendekat atau merapat atau bertabayun kepada kiai-kiai dari Nahdliyin dan juga ustadz-ustadz atau kiai yang ada di Muhammadiyah. Nah, intinya yang ingin saya ceritakan itu, di tahun pertama saya hijrah itu saya tidak mendapatkan daging kurban dari mereka. Ya mungkin ya seperti itulah ya, namanya mantan itu kan biasanya juga diboikot seperti itu. Yang sebelumnya saya itu selalu mengantarkan daging kurban ke para tokoh, kepala desa, ke MUI, terus kemudian ke Babinsa, Babin Kamtibmas, terus ke Kapolsek, ya Muspika, semuanya itu saya yang mengantarkan. Jadi tokoh-tokoh itu semuanya itu saya mengantarkan. Jadi setelah saya hijrah itu kan saya sudah tidak pernah mengantarkan daging kurban ke rumah-rumah mereka. Dan saya juga tidak diberikan daging kurban dari kelompok mereka. Ya bukan saya berharap, itu tidak.
ya banyak ya, dari tetangga itu ya masih tetap memberikan saya daging korban. Terus juga mantan jukam itu juga, kawan hijrah itu juga memberikan saya daging korban, itu juga ada. Saya juga tidak berharap. Akan tapi kemudian saya membuat video ya, saya membuat video di YouTube ini, terus kemudian saya bilang bahwa apapun sikap mereka kepada saya insya Allah tetap baik kepada kiai kelompok yang ada di desa saya atau di kelompok saya. Jadi mereka pun atau beliau pun masih tetap saya anggap sebagai bapak saya. Jadi ketika di Jokam itu saya sangat dekat dengan beliau, dan beliau itu juga sudah saya anggap bapak saya bahkan di detik ini. Bahkan sampai sekarang pun beliau masih tetap saya anggap bapak saya. Meskipun ya saya tidak tahu beliau menganggap saya seperti apa. Dan saya pun juga sempat ketemu sama beliau secara langsung, dan kemudian ya kita saling beliau aslinya yang meminta maaf kepada saya. Meskipun beliau tidak meminta maaf kepada saya tetap akan memaafkan, karena beliau itu ya gimana namanya juga bapak, pasti ya tetap kita rangkul, tetap saya sayang sama beliau. Dan kemudian setelah pertemuan itu, cuman sekali kita ketemu. Tapi kalau ketemunya itu ya di kantor desa atau berpapasan di jalan atau di undangan-undangan itu memang kita sering ketemu. Tetapi ketemu yang benar-benar komunikasi secara intensif atau membahas tentang permasalahan agama itu ya cuma sekali itu saja. Setelah itu ya tidak pernah. Akan tetapi saya tetap baik sama beliau. Ketika ketemu juga saya cium tangan beliau ya nggak tahu lah, intinya saya tetap sayang sama beliau, intinya kan gitu. Dan kemudian di tahun kedua saya diberikan daging korban sama beliau, kan ada namanya kan gitu, pasti di dagingnya itu ada namanya dan ada logonya gitu, yang antarkan ibu-ibu. Saya nggak di rumah posisinya, sore gitu, waktunya hampir maghrib itu ada ibu-ibu yang antarkan daging ke rumah saya. Dan kemudian di tahun ketiga ini, ya ini yang ingin saya ceritakan. Di tahun ketiga ini, saya pun juga mendapatkan daging korban. Sama ada namanya, ada logonya juga. Tadi siang itu jam berapa ya? Mungkin mau zuhur kalau nggak salah. Itu saya mendapatkan daging korban. Bukan berarti saya berharap ingin mendapatkan daging korban dari Jokam, itu tidak. Ya tetangga-tetangga saya dari Nahdliyin, dari Muhammadiyah itu ya alhamdulillah semuanya pada memberikan daging kepada saya ya. Karena saya menjalin hubungan baik dengan kedua kelompok ini, jadi ya alhamdulillahnya juga mereka memberikan daging. Juga tetangga di musola-musola itu juga memberikan daging gitu. Ya insya Allah cukup lah untuk buat makan saya sama ibu itu ya cukup. Ya alhamdulillah namanya diberikan ya tetap saya terima. Akan tetapi yang ingin saya bahas itu ya daging korban dari Jokam atau dari komunitas saya yang lama itu. Ya saya tidak ingin bersuudzon, itu tidak ada. Saya cuman berharap atau saya berhusnudzon, berarti bapak saya yang saya anggap bapak itu tadi, kiai kelompok itu ya masih menganggap saya anak. Buktinya saya masih diberikan daging sampai sekarang. Untuk 2 kali ini saya tetap diberikan daging. Ya saya pun juga tidak mau suudzon, tidak mau negatif thinking, atau karena saya ini sebagai pemerintahan desa terus kemudian diberikan gitu. Padahal kalau teman-teman itu ya bilangnya itu budi luhur. Masa budi luhur dengan mantan, kan enggak. Saya pun tetap positive thinking, tetap husnuzon, tidak ada suudzon, insya Allah. Ya karena saya mungkin tetap dianggap anak atau dianggap saudara ya. Mau bagaimanapun beliau masih tetap saya anggap bapak, mereka tetap saya anggap sebagai saudara muslim saya, dan saya pun selalu mendoakan mereka semuanya supaya bisa hijrah dari faham-faham takfiri. Saya tidak menyuruh mereka itu keluar dari komunitas tersebut, sebenarnya tidak. Yang penting tidak memiliki faham takfiri, terus kemudian berbuat baik dengan kaum muslimin. Insya Allah ya dengan wasilah video-video yang saya buat dan juga video-video yang lain yang oleh kawan-kawan hijrah itu, teman-teman hijrah itu dibuat, insya Allah sebagai wasilah supaya banyak yang semakin terbuka. Allah memberikan hidayah taufik lewat wasilah video-video tersebut. Tapi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya selalu mendoakan kepada kiai kelompok saya maksudnya ya, supaya tetap menjalin hubungan baik dengan mantan-mantan Jokam, jangan menutup diri,
Dan bahkan beliau pun juga masih sering melihat story-story WA saya. Dan ya alhamdulillah lah gitu. Saya ya nomor saya tidak diblokir gitu saja kan gitu. Tayyib, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.